We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Perang Rusia melawan Ukraina telah berlangsung selama 8 bulan. Kian hari, tensi pertempuran di kedua belah pihak makin meningkat. Kini level peperangan mulai dikhawatirkan akan mencapai tingkat ancaman tertinggi, yaitu terjadinya perang nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan telah mengancam akan menggunakan senjata nuklir bila Barat terus menekan Rusia. NATO yang membantu pasokan militer ke Ukraina tentu tidak bisa menganggap remeh ancaman ini. Bagaimana tidak, Rusia adalah negara yang memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia. Terdapat 8 negara yang telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir. 5 di antaranya dianggap sebagai negara dengan senjata nuklir. Israel, walaupun tidak mengiyakan ataupun menyangkal, tetapi diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir. Dengan kekuatan nuklir terbesar, Putin bahkan memperingatkan Barat bahwa ia tidak sedang menggertak. Kekuatan militer negara-negara NATO pun merespon dengan mengadakan latihan perang nuklir pada 18 Oktober yang lalu. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO terlibat latihan perang nuklir di atas langit Belgia, Laut Utara dan langit Inggris. Rusia pun tak mau kalah, Rusia menggelar latihan perang nuklir dengan Sandi, Grom, atau Guntur Rusia. Latihan ini melibatkan manuver skala besar kekuatan nuklir strategis, termasuk peluncuran rudal jarak jauh. Banyak pihak mulai khawatir, meletusnya perang nuklir sepertinya di depan mata. Apa yang akan terjadi jika pecah perang nuklir hari ini? Berapa besar tingkat kehancurannya, dan berapa banyak nyawa manusia yang akan jadi korban? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh sebuah simulasi yang dilakukan oleh para peneliti di Laboratorium Sains dan Keamanan Global di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Para peneliti tersebut membuat simulasi berupa animasi yang menunjukkan perang nuklir antara Rusia dengan sekutu NATO. Simulasi yang disebut Rencana A, yang diproduksi oleh para peneliti menunjukkan bagaimana penggunaan satu senjata nuklir taktis dapat menyebabkan konflik dunia yang mengerikan. Simulasi didasarkan pada data nyata kekuatan pasukan, target dan perkiraan kematian yang ditimbulkan akibat ledakan senjata pemusnah massal tersebut. Dalam simulasi ini, perang konvensional antara pasukan Rusia dengan NATO meningkat menjadi perang nuklir ketika Rusia meluncurkan tembakan peringatan senjata nuklir taktis dari pangkalan di dekat Kaliningrad untuk menghentikan pergerakan pasukan NATO. Rusia memiliki gudang senjata nuklir taktis terbesar, sementara Amerika Serikat juga telah memiliki senjata taktis seperti bom gravitasi B-61-12.
Jenis senjata ini dirancang untuk sasaran di medan perang, seperti pasukan atau persediaan amunisi. Pasukan NATO menanggapi dengan meluncurkan serangan nuklir taktis yang juga dibawa dengan pesawat pembom. Rusia akan mengirim 300 hulu ledak ke target NATO. Hulu ledak akan diluncurkan melalui pesawat pembom maupun rudal jarak pendek. Kekuatan luar biasa ini akan melenyapkan tank, markas, dan tentara musuh yang tidak pernah terlihat dalam pertempuran. NATO akan menanggapi dengan mengirimkan sekitar 180 senjata nuklir taktis ke Rusia melalui pesawat sebagai pembalasan. Pada fase taktis ini, 2,6 juta orang akan jadi korban dalam 3 jam pertama. Bukannya mengurangi eskalasi konflik seperti yang diklaim para pendukungnya, simulasi menunjukkan konflik yang semakin tidak terkendali setelah penggunaan senjata taktis. Senjata taktis Rusia akan menghancurkan sebagian besar Eropa. Sebagai tanggapan, NATO akan meluncurkan senjata nuklir strategis berbasis kapal selam dan dari wilayah Amerika terhadap persenjataan nuklir Rusia. Rudal nuklir strategis milik NATO yang diluncurkan sebanyak 600 hulu ledak. Senjata nuklir strategis memiliki jangkauan yang lebih jauh, sehingga Rusia punya waktu untuk mengetahui bahwa nuklir NATO sedang menuju gudang senjatanya. Rusia mengosongkan semua hulu ledak nuklirnya dengan meluncurkannya ke arah lawan. Korban selama fase ini akan menjadi 3,4 juta jiwa dalam 45 menit. Dalam doktrin militer, counterforce adalah penargetan pasukan dan fasilitas militer lawan. Sementara counter value adalah penargetan aset lawan yang bernilai tetapi sebenarnya bukan ancaman militer, seperti kota dan penduduk sipil. Di tahap akhir skenario, setelah serangan saling menghancurkan posisi lawan, baik Rusia dan NATO akan meluncurkan hulu ledak nuklir strategis ke 30 kota terpadat masing-masing negara, menggunakan 5 hingga 10 hulu ledak nuklir untuk setiap kota. Fase ini akan menyebabkan 85,3 juta korban, baik kematian maupun cedera. Tetapi jumlah korban total dari seluruh pertempuran, kurang dari 5 jam, akan menjadi 34,1 juta kematian dan 57,4 juta cedera, atau gabungan 91,5 juta korban secara keseluruhan. Tapi itu hanya jumlah korban akibat konflik langsung. Seluruh dunia akan terkena dampak bencana nuklir dalam beberapa bulan, tahun, dan dekade mendatang. Dampak radioaktif dari bencana nuklir akan menyebabkan kematian dan cedera tambahan. Studi juga menunjukkan bahwa, bahkan dengan keterlibatan nuklir terbatas, atmosfer bumi akan mendingin secara dramatis. Mendinginnya bumi akibat atmosfer tertutup debu nuklir akan menghambat fotosintesis tumbuhan, yang berujung pada krisis pangan dan akan mendorong pada kelaparan, krisis pengungsi, konflik tambahan, dan lebih banyak kematian.